para ustadz, para guru, para kiai yang saya muliakan, hadirin jamaah majelis ta'lim hari Ahad pekan yang kelima. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ru'i sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila ru'i jami'il awliya itisam khususan ru'i Masunan Gunung Jati, Masunan Kudus, Masunan Kalijogo, Masunan Murio, summa ila ru'i jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usurihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim, summa ila ru'i jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruh غفر الله ذنوبهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada pada tanggal 28 bulan Syawal, tanggal 29 bulan Mei, yang berarti Ramadan sudah 1 bulan meninggalkan kita, dan Idul Fitri pun akan segera berakhir. Tentu banyak pelajaran, banyak hal positif yang kita dapat selama bulan Ramadan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita petik. Di antaranya adalah semangat beribadah yang begitu tinggi selama Ramadan. Masjid penuh, Al-Quran dibaca bahkan seperti perlombaan. Ada yang 1 hari 3 juz, ada yang 5 juz, minimal 1 juz dibaca Al-Qurannya. Sholat-sholat sunnah, baik itu tarawih, witir, tahajud, duha, semua dikerjakan dengan semangat. Nah, ini tentu harapannya selesai Ramadan, hal yang sudah baik itu untuk jangan ditinggalkan. Berkurang boleh,
tapi kalau ditinggalkan jangan. Sebab ada ulama besar yang bernama Bishr Al-Hafi. Beliau mengatakan bi'sal qaumu qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadi kenal Allahnya itu cuma di bulan Ramadan doang. Rajin ke masjid jamaah di bulan Ramadan, rajin baca Quran di bulan Ramadan. Begitu Ramadannya selesai juga semuanya. Tentu ini termasuk perbuatan yang tidak baik, yang dikatakan oleh Bishr Al-Hafi adalah sejelek-jelek orang. Ibadah kita itu bisa menjadikan pertolongan buat orang lain. Ibadah kita, sholat kita bisa menjadi tameng buat orang lain. Puasa kita bisa jadi tameng buat orang lain. Apapun ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi tameng, bukan hanya diri kita, tapi menyelamatkan orang lain. Siapa yang berkata? Nabi. Yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah dan Abbas, yang lebih singkatnya disebutnya Ibnu Abbas. Kata-kata Ibnu itu dalam konteks hadis itu biasanya namanya adalah Abdullah, dan itu ada 4 min ubadillah. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Amr, yang ketiga Abdullah ibn Abbas, yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Ini semuanya hebat semua. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, adik iparnya Nabi. Adik iparnya Nabi. Karena Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar. Hafsah punya adik namanya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah adik iparnya Nabi. Itu masa mudanya tidurnya di masjid. Menghabiskan masa muda tidurnya di Masjidil Haram Mekah. Berarti tidur di masjid boleh apa tidak? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa kok dilarang sama pengurus masjid? Nah, banyak faktor. Bukan kok fikih yang melarang. Yang melarang itu peraturan dari pengurus masjid, bukan agama. Nah, ini contohnya Abdullah ibn Umar itu menghabiskan masa mudanya di masjid, tidurnya di masjid. Bahkan dia sering berkata, saya ingin sekali bermimpi, ntar mimpinya akan saya ceritain sama Nabi. Abdullah ibn Umar. Kenapa kok kemudian dilarang kita tidur di masjid? Ada banyak faktor. Yang pertama, menjaga keamanan. Takut menimbulkan fitnah. Kalau ada kotak amal hilang, kalau ada speaker hilang, kalau ada amplifier hilang, nah ini kan bisa tertuduh orang yang tidur di dalam masjid. Yang pertama. Yang kedua terkait masalah iler. Iler itu keterangannya dalam kitab Fathul Jawad. Iler itu dilihat tidurnya. Kalau posisi kepala lebih tinggi daripada perut, kepalanya lebih tinggi dari perut, artinya tidurnya pakai bantal, bantalnya tinggi, itu ilernya tidak najis. Ilernya tidak najis karena iler itu keluarnya dari mulut. Jadi air yang keluar dari mulut sama dengan air liur kita, sama sama ludah, sama air liur, tidak najis. Tapi kalau kita tidurnya tidak pakai bantal, posisi kepala lebih rendah daripada perut, perutnya gendut, gede, kepalanya nggak pakai bantal. Nah itu yang keluar dari mulut, ada kemungkinan air yang mengalir dari perut.
Kalau airnya keluar dari perut, dari maidah, dari dalam, itu najis. Apapun yang keluar dari dalam perut itu najis. Muntah, kotoran, dan lain sebagainya, najis. Pertanyaannya, apakah kita tidur di dalam masjid lantas kita bawa bantal? Lah kan kagak. Ntar ilernya jatuh di hambal, pas sujud lempengan orang ilernya bapak. Nah itu kan mengganggu nantinya. Makanya sama pengurus masjid ada aturan dilarang tidur di dalam masjid. Bukan agama yang melarang, bukan, tapi kebijakan daripada pengurus masjid. Itu kalau lagi itikaf, 10 hari terakhir bulan Ramadan kan itikaf tuh. Itu kan bawa kasur masing-masing, bawa kasur, bawa bantal masing-masing, minimal pakai sejadah. Jadi ilernya jatuhnya di sejadahnya atau di bantalnya. Itu ada ayat menarik gitu ya. Ketika orang itikaf ini bulan Ramadan kemarin, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itikaf tujuannya apa? Mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ayat tentang Lailatul Qadar diantaranya berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu turun saat malam Lailatul Qadar, dipimpin oleh malaikat Jibril secara langsung. Pertanyaannya begini, kenapa malaikat harus turun? Kenapa malaikat enggak dari langit aja doain kita, melihat kita, monten kita? Kenapa malaikat mesti turun ke bumi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dipimpin oleh Jibril secara langsung, jenderalnya malaikat. Apa pentingnya malaikat itu turun? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima lima masimil am minal wazaif diterangkan, malaikat turun itu karena Allah membalas mengkritik malaikat. Kenapa Allah mengkritik malaikat? Karena malaikat mengkritik manusia. Kapan malaikat mengkritik manusia? Saat Allah menurunkan ayat idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi, yaitu manusia. Malaikat mengkritik dengan tegas. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini kritikan yang sangat sadis ini dari malaikat buat kita. Kata malaikat, ya Allah, kenapa harus manusia yang jadi khalifah? Manusia itu kerjaannya may yufsidu fiha, membuat keonaran, membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah. Kerjaannya berantem, kerjaannya bermusuhan, kerjaannya ribut, kerjaannya saling caci maki, menghina, menghujat. Itu kerjaan manusia. Kenapa manusia dijadiin khalifah di muka bumi? Itu kita dikritik, dikatain kita sama malaikat. Nah, pas orang-orang lagi itikaf di masjid tuh 10 hari yang terakhir, kerjaan mereka ngapain? Baca Quran, tahajud, munajat, muhasabah, menangis di sepertiga malam. Terus kata Allah sama malaikat, lihat no hamba saya yang lagi itikaf, lagi mengharapkan Lailatul Qadar. Coba lihat, itu yang kamu bilang kerjaannya suka bikin keributan, itu yang kamu bilang kerjaannya suka mengalirkan darah,
itu yang kerjaannya suka bikin keonaran, coba lihat, turun langsung, lihat sendiri. Nah itu Allah, turun, lihat. Kamu salah malaikat, lihat hamba-hambaku, nggak ada yang mengalirkan darah, mereka sedang munajat kepadaku, mereka sedang beribadah kepadaku, mereka sedang baca Al-Quran, mereka sedang berzikir, mereka sedang iktikaf. Turun, lihat langsung. Itu kata Allah sama malaikat. Jadi karena kita dikritik sama malaikat, gantian malaikat pun dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah itu sangat perhatian sama kita. Allah sangat sayang sama kita. Allah sangat sayang sama kita. Itu siapa? Abdullah ibn Umar tidurnya di dalam masjid di saat masih muda. Ada lagi Abdullah ibn Mas'ud. Ini sahabat Nabi yang paling kecil. Bukan kecil umurnya, bukan. Orangnya kecil, pendek, kerdil. Kecil itu sahabat Nabi. Namanya Abdullah ibn Mas'ud. Kecil banget, pendek. Tapi kecilnya Ibnu Mas'ud, Masya Allah, termasuk sahabat kesayangan Nabi. Julukannya aja Soibu Wisadati Rasulillah, pemilik bantalnya Nabi. Wa Soibu Na'lai Rasulillah, pemilik sandalnya Nabi. Wa Soibu Sirri Rasulillah, dan juga jadi teman curhatnya Nabi. Itu Ibnu Mas'ud, orangnya kecil, kecil banget, pendek, kecil, betisnya kecil. Satu ketika gamisnya itu kesingkap, terus betisnya yang kecil itu kelihatan oleh para sahabat, diketawain. Betis kok kecilnya kayak gitu, diketawain, diledekin kalau bahasa kita. Terus Nabi kita godom, Nabi kita marah, dibela sama Nabi. Kata Nabi apa? Apakah kalian mentertawakan sesuatu yang di hadapan Allah lebih berat dibanding dengan gunung Uhud? Masya Allah, dibela. Apakah kamu mentertawakan sesuatu, yaitu kakinya Ibnu Mas'ud, yang di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud? Kaki yang kecil itu lebih berat dibanding dengan gunung Uhud. Itu Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, yang saat perang Badar Ibnu Mas'ud lah yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal gede, tinggi, gagah. Matinya sama Ibnu Mas'ud yang kecil itu, kecil, kuntet, pendek, badannya ringkih, kecil. Makanya ada makalah, wala tahtakir kaidad dha'ifi farubbama yamutul afa'u min sumumil aqaribi. Jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah ngeremehin orang, jangan pernah menganggap orang lain itu kecil. Farubbama yamutul afa'u min sumumil aqaribi. Karena banyak sekali ular yang besar dan berbisa itu mati sebab diantup kalajengking. Ular gede, racunnya banyak. Maka jengking yang kecil, ular itu mati karena disengat dengan sengatannya. Begitu juga Abu Jahal, gede, gagah, kuat, matinya sama Ibnu Mas'ud. Jadi kata-kata ubad dalam ilmu hadis itu ada 4. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibn Amr, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Mas'ud. Lah hadis yang kita terangkan pada pagi kali ini itu disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kok anhuma? Karena 2, Abdullah dan Abbas. Dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah ya sahabat Nabi, Abbas itu ya sahabat Nabi. Makanya radhiyallahu anhuma. Kalau cuma 1 radhiyallahu anhu. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Nah ini pentingnya kita menjaga ibadah.
Apa kata Nabi? Yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a ala ummati biman shalla amman la yusalli. Allah menolak bala, menolak bencana, menolak musibah sebab adanya orang yang sholat. Maka orang yang tidak sholat itu akan terselamatkan sebab ada orang yang sholat. Masya Allah. Terus kata Nabi, walau ijtama'u ala tarki sholati ma nazarahumullahu tarfata ainin. Andaikan seluruh dunia, atau di Pondok Ungu lah, cukupnya kecil, andaikan seluruh warga Pondok Ungu ini kagak ada yang sholat, semuanya nggak ada yang sholat, ogah semuanya sholat, ma nazarahumullahu tarfata ainin, maka tidak sedikit pun Allah akan melirik kita. Artinya apa? Satu kampung itu akan ditumpes sama Allah. Satu kampung itu akan dibinasakan sama Allah. Satu kampung itu akan diturunkan bencana yang dahsyat oleh Allah. Selama masih ada orang sholat, maka itu menjadi penyelamat untuk orang-orang yang tidak sholat. Enak banget. Orang yang kagak sembahyang itu tertolong dengan orang yang sholat. Mungkin, ya, na'udzubillah min dzalik, di antaranya adalah saudara-saudara kita kagak sembahyang. Mungkin anak kagak sembahyang, bapaknya rajin ke masjid, rajin sholat, anaknya kagak. Sholatnya bapak itu bisa menjadi penyelamat anak bapak yang tidak sholat. Kalau bapaknya kagak sembahyang, anaknya kagak sembahyang, satu keluarga kagak sembahyang, bisa ditumpes sama Allah, bisa dibinasakan dan diturunkan bala yang sangat dahsyat sama Allah. Maka ketika kita melakukan ibadah, contohnya sholat, hakikatnya tidak hanya menguntungkan kita, tapi menguntungkan orang lain yang tidak mengerjakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummatihi amman la yuzakki. Allah juga akan mengekang, menahan, mencegah turunnya bala, turunnya bencana, turunnya musibah bagi orang-orang yang menunaikan zakat atas orang-orang yang kagak zakat. Walau ijtama'u ala tarki zakati mal nazarahumullahu tarfata ainin. Andaikan satu kampung kita ini, satu kampung Pondok Ungu kagak ada yang ngeluarin zakat sama sekali, maka dipastikan satu kampung ini akan dibinasakan oleh Allah, dihancurkan. Beruntunglah masih ada orang yang zakat. Beruntung masih ada orang yang zakat. Sholat, zakat itu kewajiban yang nggak bisa ditawar. Bahkan kalau kita ngaji ilmu fikih, orang yang tidak sholat itu ada dua sebab. Yang pertama karena malas. Yang kedua karena inkar. Kalau dia tidak sholatnya karena malas, dia tetap muslim. Kalau mati harus dimandiin, harus dikafanin, harus disolatin, dan dikuburin di kuburan orang Islam. Kenapa kamu nggak sholat? Entarlah Pak Ustadz, wajib loh. Iya saya tahu Pak Ustadz wajib. Ayolah sholat. Entar dulu masih segan banget. Akhirnya kelewatan waktunya kagak sholat. Itu tetap muslim, tetap orang Islam, tapi orang Islam yang maksiat, yang durhaka. Tapi kalau dia tidak sholatnya karena inkar, kenapa kamu gak sholat? Alah, buat apa sholat? Tidak penting sholat itu. Saya sholat dari kecil sampai gini hari ya hidupnya begini-gini aja, nggak pernah kaya, nggak pernah senang. Jadi nggak usah sholat lah, nggak penting itu. Sholat itu nggak wajib. Inkar, murtad. Kalau dia mati, la yusalla alaihi, tidak boleh disolatin. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin,
dan tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam karena dia statusnya bukan orang Islam. Jadi orang tidak sholat itu ada dua, ada kalanya malas, ada kalanya inkar. Begitupun dengan zakat. Ketika Rasulullah wafat, digantikan tampuk kepemimpinan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Naiklah Abu Bakar jadi khalifah. Yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi orang-orang murtad dan memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Gak mau zakat. Ditanya, kenapa kamu gak zakat? Loh, zakat itu kan pajak, upeti yang dibayar ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Ngapain lagi bayar zakat? Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diperangi itu dibunuh di bawah pimpinan jenderal Islam yang bernama Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid. Penting sedikit, selama peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid, tidak sekalipun mengalami kekalahan umat Islam. Bahkan pernah umat Islam itu 40.000 melawan 400.000, umat Islam menang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Mau perang apa aja di bawah pimpinan Khalid bin Walid pasti menang. Udah nggak kehitung anak panah, tombak, pedang yang menyabet tubuhnya. Tapi Khalid matinya tidak mati syahid, karena matinya tidak di medan perang, matinya karena sakit. Pertanyaannya, kenapa kok Khalid begitu hebat? Perang apa aja menang, begitu dahsyat. Lawan musuh apa aja one by one, satu lawan satu, Khalid pasti menang. Khalid pernah ditanya itu, jawabannya apa? Karena di topi perang saya, kata Khalid bin Walid, itu ada rambut Rasulullah. Ya Allah, ada rambut Rasulullah. Ini rambut Rasulullah diselipkan di topi perangnya. Nah, rambut Rasulullah itu yang memberikan syafaat buat dia, yang memberikan pertolongan buat Khalid ibn Walid. Maka setiap mengalami peperangan, dia tidak pernah merasakan kekalahan, pasti menangnya. Rambut Rasulullah bisa memberikan syafaat, apalagi Rasulullahnya, atau Khalid bin Walid. Jadi orang-orang yang tidak zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang tidak mau zakat karena inkar, apapun alasannya itu, ya murtad. Nauzubillah min dzalik. Murtad kalau nggak mau zakat karena inkar. Bagaimana kalau orang yang menghindari zakat? Contoh, dia mestinya bulan Januari besok itu bayar zakat. Duitnya udah sampai 1 nisab, hartanya sudah sampai 1 nisab. Pinter banget, bulan Desember dibelanjain. Begitu bulan Januari kan kurang dari 1 nisab. Apakah wajib zakat? Ya tidak, nggak wajib zakat. Cuma karena tujuannya menghindar dari zakat, maka dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jangan macam-macam lah sama zakat itu. Yang kaya-kaya itu zakatnya diperhatikan, itu diperhatiin zakat malnya. Kemarin kita zakat apa? Zakat fitrah. Benar-benar harus diperhatikan itu. Zakat fitrah perhatiin. Ada yang zakat fitrah pakai duit kemarin? Ada ya. Ya, nggak apa-apa. Walaupun banyak ustadz yang mengatakan tidak sah, nggak boleh. Kalau saya mengatakan boleh, nggak apa-apa. Dan ini pun saya berbeda pendapat dengan kiai saya. Kiai saya mengatakan tidak boleh. Zakat fitrah pakai uang nggak boleh, tidak sah. Zakat fitrah pakai duit. Kalau saya boleh. Di kampung kita juga emang perdebatan. Ada kiai yang tegas mengatakan zakat fitrah pakai duit tidak boleh dan tidak sah. Sekali lagi kalau saya boleh, apa? Lah Ustadz kok berani-beraninya mengatakan boleh, ngikutin siapa? Ngikutin Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memperbolehkan zakat fitrah pakai duit. Boleh. Gus Baha zakat fitrahnya pakai duit. Gus Bahauddin Nur Salim tuh. Coba lihat di YouTube tuh. Gus Baha zakatnya pakai duit. Boleh, nggak apa-apa, nggak usah diperdebatkan.
Yang kagak percaya zakat fitrah pakai duit, ya sudah pakai beras aja, nggak usah diributin. Yang yakin zakat fitrah pakai duit, ya bayar zakat fitrah pakai duit. Ya nggak usah ribut lah, ngapain? Ustadz sendiri zakat fitrah pakai apa? Pakai beras saja. Saya pakai beras. Tapi anak-anak di sekolahan saya bayar pakai duit. Tetap saya bayar pakai beras, cuman duit saya keluarin. Enak, nggak usah ribet-ribet. Islam itu nggak usah kaku-kaku. Islam itu luas dan luas, nggak usah terlalu ekstrim. Yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan dipersulit. Prinsip beragama itu kemudahan, jangan dipersulit. Orang dapat zakat beras semuanya, orang miskin beras semuanya. Ujung-ujungnya dijual juga. Kenapa? Beras doang kagak punya gas, beras doang kagak punya lauk, ujung-ujungnya dijual juga berasnya, biar dapat duit buat dibeliin gas, buat dibeliin lauk. Nah, makanya jangan kaku-kaku. Boleh, menurut saya boleh. Ya, walaupun ada yang mengatakan tidak boleh, tidak apa-apa. Itu ijtihad kok, ijtihad ulama. Lalu kata Nabi apa lagi? Yadfa'ullahu an ummati, yadfa'ullahu an ummati biman yasumu amman la yasumu. Allah juga menolak bala, bencana, musibah, wabah, bermacam-macam terhadap umatku sebab adanya orang yang puasa. Terhadap orang yang tidak puasa, walau ijtama'u ala tarkis shaumi ma nazarahumullahu tarfata ainin. Andaikan satu kampung ini Pondok Ungu kagak ada yang puasa pisan, semuanya kagak puasa, niscaya satu kampung ini akan dibasmi sama Allah, dibinasakan semuanya. Enak ya, yang kagak pada puasa kemarin itu terselamatkan dengan bapak-bapak yang puasa. Kalau bapak-bapak ikutan kagak puasa juga, dibinasakan satu kampung ini sama Allah. Ya Allah, puasa. Ada yang selesai Ramadan masih ngelanjutin puasanya, Syawal 6 hari. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan terus dia puasa lagi di bulan Syawal 6 hari, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Ada juga yang Senin Kemis. Bang Haji, Bang Nur rajin puasanya Senin Kemis, rajin. Setiap Senin, setiap Kamis nggak pernah ninggal puasa. Bagus. Itu bagian daripada menyelamatkan orang lain. Kalau semuanya kagak ada yang puasa, habis ditumpas sama Allah. Sama, puasa pun merupakan rukun Islam. Jadi orang yang tidak meyakini kewajiban puasa murtad. Murtad. Titik. Wa yadfa'ullahu an ummati biman hajja yahijju biman yahijju amman la yahijju. Begitupun hambaku, kata Nabi, yang menunaikan ibadah haji itu menjadi sebab ditolaknya bencana yang diturunkan oleh Allah. Andaikan ini kita kagak ada yang berangkat haji, semuanya ogah berangkat haji, dibinasakan sama Allah. Kecuali kalau satu kampung emang kagak mampu semua, semuanya miskin, ya mau bagaimana? Ini punya kemampuan tapi kagak mau haji. Orang yang punya kemampuan untuk berhaji, hadis Nabi ini, tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji, Nabi dengan tegas mengatakan falyamut insya'a yahudiyan au nasroniyan. Silakan kamu pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Hati-hati, ini berat banget ini ancamannya ini. Punya rumah udah, punya mobil udah, punya motor 3, tapi kagak mau haji. Alasannya anak belum selesai kuliah, alasannya belum ini belum itu. Itu matinya disuruh pilih, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Hati-hati.
daftar haji. Lama banget itu berangkatnya guru, waiting list sampai 30 tahun. Jangan mikirin itu, daftar aja, niat aja. Kalau belum berangkat terus keburu mati, itu di hadapan Allah sudah termasuk orang yang haji, karena udah daftar. Berarti udah punya niat kuat untuk menunaikan ibadah haji. Kan ada ceritanya itu ulama dari Yaman. Ulama dari Yaman itu setiap datang bulan Zulhijjah selalu berkata, "Lau kana li malun tasaddaqtu bihi, lau kana li malun tahajjajtu bihi." Itu begitu terus diulang-ulang. "Lau kana li malun tasaddaqtu bihi, lau kana li malun tahajjajtu bihi." Ya Allah, kalau saya punya duit pasti saya buat sedekah, pasti saya buat haji. Kalau saya punya duit pasti saya buat haji. Kalau saya punya duit pasti saya buat haji. Diulang-ulang. Sampai mati dia kagak berangkat haji. Kenapa? Karena kagak punya duit. Begitu di hadapan Allah dikasih catatan. Ini loh catatan amalmu, dibuka. Salatnya mumtaz, sempurna. Puasanya sempurna, zakat fitrah sempurna, haji sempurna. Kaget dia, ketukar kali ini, bukan catatan saya ini. Saya nggak pernah haji kok nilainya sempurna. Terus dia tanya, malaikat ini bukan punya saya kali ah? Wong saya nggak pernah haji masa catatannya sempurna? Dijawab, kamu itu ketika hidup selalu berkata, kalau saya punya duit pasti saya buat haji, pasti saya buat haji, pasti saya buat haji. Cuma karena emang kamu nggak punya duit, sampai mati kagak berangkat haji, niatmu itu nggak disia-siain sama Allah. Kamu sudah tercatat sebagai orang yang haji mabrur, makbul secara sempurna. Tetap diniatin aja. Ya Allah saya pengen haji, ya Allah saya pengen haji, ya Allah saya pengen haji. Cuma kalau udah punya kemampuan kagak haji, berarti gorong-goroin Allah. Pengen doang, udah punya kemampuan kagak berangkat haji, gorong-goroin Allah. Ntar dulu guru, saya masih pengen beli ini, beli itu. Nah itu yang bahaya. Kagak ada habisnya ngejar-ngejar dunia, nggak ada habisnya. Kan ada istilahnya gitu ya. Ya man bidunya wushtagal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yaman bidunya hushtagol. Ini makalahnya siapa? Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Yaman bidunya hushtagol. Wahai orang yang disibukkan dengan dunia, dunia mulu dikejar-kejar, dunia mulu ditumpuk-tumpuk. Qad gharrahu tulul amal. Sungguh kamu tuh tertipu dengan panjangnya angan-angan. Ngumpulin dunia, pengen begini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kamu tuh ditipu sama kesenangan dunia. Awalam yazal fi ghaflatin. Sadarlah kamu dalam keadaan lalai. Hatta dana minhul ajal, sampai datangnya ajal itu mendekat kepadamu. Kagak sadar, ngumpulin harta, padahal ajalnya sudah mendekat kepada dia. Ada sahabat Nabi yang ngimpi, ya Rasul saya mimpi. Kata Nabi, mimpi apa? Ada 3 burung. Burung yang pertama dikejar sama burung yang kedua. Burung yang kedua dikejar sama burung yang ketiga. Sebelum burung yang pertama ketangkep sama burung yang kedua udah ketangkep sama burung yang ketiga. Itu apa maksudnya ya Rasul? Nabi kita menjawab, burung yang pertama itu dunia, burung yang kedua itu kamu, burung yang ketiga adalah kematian. Burung yang pertama dunia dikejar-kejar sama burung yang kedua, yaitu kamu. Dunia dikejar-kejar sama kamu.
Belum sempat kamu nangkep itu dulu, kamu udah ditangkap sama burung yang ketiga, yaitu kematian. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Lalai. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Wal mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal. Sedangkan kuburan adalah tempat berkumpulnya amal. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Yang muda-muda jangan aman. Jangan merasa saya muda, matinya pasti belakangan. Belum tentu. Ada makalah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mengatakan, apa kata beliau? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu tunsaju wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda pagi hari masih bergembira dengan gitar di tangannya, kumpul dengan teman-temannya. Sore hari masih berlarian mengejar bola dengan teman-temannya, tapi dia tidak sadar bahwa malam hari Allah sudah menyiapkan kain kafan untuk dirinya. Anak muda banyak banget. Orang mati di lapangan aja banyak, mati di lapangan. Jadi jangan merasa aman, ya termasuk diri saya, jangan merasa aman. Wal mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba, nggak pernah ada yang tahu. Kalau yang muda aja kagak aman, apalagi yang tua. Apalagi yang tua. Kalau cara logika yang tua sama yang muda matinya duluan mana? Tua kalau cara logika. Tapi kan nggak begitu. Bisa jadi yang muda duluan. Ada orang yang sehat mati, sakit udah bertahun-tahun gak mati-mati, ya ada. Ya itu kehendak Allah. Yang jelas kita tidak boleh merasa aman. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal waton. Ini makalahnya Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Dunia ini bukan tempat untuk menetap selama-lamanya, tapi hanya sebatas menyeberang jalan. Boleh, nggak ada larangan jadi orang kaya. Boleh. Banyak ulama yang kaya raya, banyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram, pengarang kitab Fathul Bari, ahli hadis, itu manusia paling kaya pada zamannya. Imam Lais satu zaman dengan Imam Maliki, ahli hadis. Sampai Imam Syafi'i itu memuji Imam Lais. Kata Imam Syafi'i, Al-Lais afqahu min Malik walakinna ashabahu lam yaqumu bi. Lais itu lebih faqih, lebih pinter, lebih hebat daripada Imam Malik. Al-Lais afqahu min Malik. Lais lebih pinter daripada Imam Malik. Walakinna ashabahu la taqumu bi. Tapi sayang teman-temannya nggak pernah mencatat keterangan-keterangan Imam Lais. Lais itu kaya raya. Setiap hari itu sedekah minimal 300 orang tiap hari. Bayangkan kayak apa kayanya itu. Utsman bin Affan kaya raya Utsman. Sampai sekarang itu kalau Bapak berangkat haji di Madinah itu ada bank namanya Bank Utsman. Bank Utsman, BANK, Bank Utsman. Udah berapa abad? Sampai sekarang masih ada. Itu di Madinah ada sumur namanya Sumur Raumah. Sumur Raumah itu sumur yang digunakan untuk mengaliri perkebunan korma yang ada di Madinah. Itu sumurnya Utsman. Dibeli oleh Utsman dari tangan Yahudi. Dibeli, terus diwakafkan untuk umat Islam. Sampai sekarang airnya masih mengalir. Dan masih digunakan untuk mengaliri sawah yang ada, kebun-kebun korma yang ada di Madinah. Utsman hebat luar biasa. Kaya raya boleh, tapi ya digunakan untuk mendekat kepada Allah. Jangan malah lalai. Haji kagak mau, umroh kagak mau, cuma numpuk-numpuk doang. Dikhawatirkan ketika mati terkena hadis Nabi, falyamut insya'a yahudiyan
aw nasroniyan, matinya suruh pilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Haji, yang udah daftar haji ya alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan bisa daftar haji, dikasih rizki yang banyak yang halal bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa yadfa'ullahu an ummati biman yujammi'u amman la yujammi'u wala wijtama'u ala tarkil jumu'ati ma nazarahumullahu tarfata ainin. Dan Allah itu menyelamatkan orang yang tidak sholat Jumat sebab orang yang sholat Jumat. Kalau satu kampung ini kagak ada sholat Jumat, nah ini kan ngeri nih ya Allah. Makanya kemarin itu lagi zaman fitnah, itu zaman fitnah, zaman corona itu covid, itu zaman fitnah itu. Masjid nggak ada yang sholat Jumat, tapi beruntung ya Allah, beruntung subhanallah, Masjid Ar-Ridwan itu terus mengadakan sholat Jumat. Subhanallah, subhanallah, mantap. Itu kalau semuanya ini satu negeri ini kagak ada yang sholat Jumat, ditumpes malah dibinasakan ya Allah. Sholat Jumat, sholat Jumat. Tik. Dah sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Ada yang mungkin pengen ditanya atau didiskusikan, monggo silakan. Ya, Bro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah haji ya. Kita daftar haji udah bertahun-tahun, tahu Arab Saudi mengenakan apa itu namanya larangan ya untuk yang 65 ke atas. Kira-kira itu pemerintah Arab Saudi berdosa nggak tuh? Masya Allah. Yang orang menunggu sampai belasan tahun. Nggak berangkat ya dia. Nggak berangkat, nggak jadi. Karena lewat yang 65 kan. Ya Allah. Masih nunggu. Harus berangkat. Mudah-mudahan Allah kasih mujizat lah, Allah kasih kemudahan. Bapak bisa berangkat haji, mudah-mudahan. Ya kalau kita bicara agama, nggak ada batasan umur orang haji. Orang 100 tahun pun kalau masih kuat, ya dia berkewajiban untuk menunaikan haji. Nggak ada batasan umur, nggak ada. Dia masih kuat tawaf, dia masih kuat sa'i, nggak ada batasan umur. Itu kalau kita bicara agama. Cuma sekali lagi karena kita masuk negara orang, ya dia punya aturan. Diatur yang 65 tahun ke atas tidak boleh berangkat haji. Emang prihatin juga. Bayangkan udah ngumpulin duit udah bertahun-tahun, udah setor udah bertahun-tahun, giliran mau berangkat ada aturan kayak gitu. Ya Allah. Tapi percayalah Allah Maha Adil, Pak. Allah Maha Adil, percayalah. Allah Maha Adil. Kalau toh memang nggak jadi berangkat karena kebijakan pemerintah Arab Saudi, saya hakul yakin, saya percaya penuh bahwa Bapak sudah tercatat sebagai orang yang menunaikan haji di hadapan Allah. Pasti itu. Pasti. Buktinya udah setor, udah apa. Jangan kecil hati lah. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Orang mukmin itu niatnya aja nggak bakalan disia-sia sama Allah. Niatnya nggak bakal disia-sia. Sampai lagi sudah daftar, udah setor, setiap hari berdoa agar berangkat haji. Nah, tapi jangan kecil hati. Mudah-mudahan nanti kebijakannya berubah, bisa berangkat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, saya belum jelas benar masalah kifarat itu ya. Jadi ada yang mengatakan kifarat itu menghapus dosa. Nah, yang saya pikir gini, kalau kifarat itu menghapus dosa, bagaimana kalau orang berbuat maksiat, apakah bisa juga itu diberi kifarat? Apakah itu bisa dihapus dengan kifarat itu? Ya itu aja. Kifarat itu kita harus tahu definisinya dulu. Kifarat itu harus tahu definisinya dulu. Kifarat itu kan artinya tebusan. Tebusan.
Orang yang tidak puasa 1 bulan karena sangat tua renta, udah tua, udah kagak kuat puasa, udah kagak kuat sama sekali, udah kagak kuat. Kenapa? Karena emang udah tua. Nah, udah pikun lagi, nah, udah tua banget. Apakah dia wajib puasa? Kagak wajib. Kalau gitu ganti ntar habis lebaran. Lah habis lebaran makin tua, bagaimana gantinya? Orang dia kagak puasa karena tua, habis lebaran dia makin tua. Nah, karena dia tidak puasa, itu ditebus puasanya dengan kifarat namanya. Tertentu. Lah kalau yang muda kagak bisa. Udahlah saya kagak puasa, saya bayar kifarat aja, kagak bisa. Sama juga dengan dosa. Dosa itu kagak bisa kemudian ditebus dengan ini, dengan ini. Ya, caranya diampuni dosa yaitu dengan taubatan nasuha, dan juga punya niat yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa itu. Saya zina, enak kan zina itu. Besok tebus 20.000. Besok zina lagi, tebus lagi 20.000. Enak aja dosa dibeli makan duit 20.000. Kagak bisa, harus taubatan nasuha. Dan taubatan nasuha itu artinya dia punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Tuh. Ada lagi yang apa? Kifarat apa? Kifarat yamin. Sumpah. Ada orang yang wajib membatalkan sumpahnya, wajib. Namanya ini tebusan sumpah. Saya buat contoh, ini contoh doang. Contoh ya Pak. Contoh ini. Demi Allah, udah keluar kata ini. Demi Allah, saya kagak bakalan nyabak rumah dia. Jangan lagi hidupnya, matinya kagak bakal gue datengin. Ini ucapan keliru ini. Ucapan ngawur. Ini mutus silaturahim, dosa besar. Batalin sumpahnya. Bagaimana Pak Ustadz, saya udah terlanjur sumpah, saya kagak bakalan nyabak rumah dia. Sabak rumahnya, datengin. Datang silaturahim, berarti ngelanggar apa? Ngelanggar apa dia? Ngelanggar sumpah. Karena dia ngelanggar sumpah, puasa 3 hari wajib dibatalkan sumpahnya. Nah, puasa 3 hari itu namanya kifarat, tebusan karena dia melanggar sumpahnya. Kalau tidak dilanggar, dosa terus karena mutus silaturahim. Paham nggak? Paham nggak? Jelas ya? Nah, itu namanya tebusan. Kagak bisa kok orang yang sehat, seger buger, kemudian dosanya ditebus dengan ini, nggak bisa. Orang kalau pengen diterima taubatnya ya harus dengan taubatan nasuha. Kecuali dosa kecil, dosa kecil. Dengan cara wudhu, sholat, baca Quran, udah diampunin sama Allah. Kalau dosa besar nggak bisa, harus dengan taubatan nasuha. Pertanyaannya, apa definisi dosa besar? Apa itu dosa besar? Mahwal kabair. Apa ini maksud dengan dosa besar? Dosa besar itu dosa yang di dunianya ada konsekuensi hukum. Di dunia itu dosa besar. Contoh, membunuh orang. Maka hukuman dalam Islam adalah dia dikisos, dibunuh lagi. Bunuhnya di mana? Di akhirat apa di dunia? Di dunia, maka membunuh dosa besar. Orang berzina, zina itu ada 2. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu perzinaan yang terjadi antara lelaki beristri dengan wanita bersuami. Tuh. Itu hukumnya diapain? Dirajam sampai mati. Hukumnya di mana? Di dunia, maka zina muhsan hukumnya dosa besar. Anak muda perjaka sama gadis, pacaran kelewat berani, akhirnya terjadi perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Itu cara hukum Islam, dicambuk. Berapa kali? 100 kali cambukan masing-masing. Nyambuknya di mana? Di dunia, maka zina ghairu muhsan pun bagian daripada dosa besar. Mabok, teler, minum minuman keras, dicambuk 80 kali. Maka minum minuman keras dosa besar. Haddul qadzaf. Qadzaf itu nuduh orang. Nah, ini penting banget ini. Penting. Jangan sembarangan nuduh orang.
Laki-laki sama perempuan lagi ngobrol berduaan, jelek, tetap jelek. Laki-laki yang bukan mahramnya ngobrol sama perempuan, tapi jangan lantas dituduh yang tidak-tidak. Si anu sama si anu zina no, selingkuh. Kamu ada saksinya? Emang dia tadi berdua saya ngeliat lagi ngobrol. Nah, ngobrol itu bukan zina, bukan berselingkuh, bukan. Yang nuduh itu berhak dicambuk 80 kali cambukan dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Nggak boleh nuduh-nuduh orang sembarangan, nggak boleh. Itu dosa-dosa besar. Ada konsekuensi hukum di mana? Di dunia. Nah, kalau kita kan seringnya dosa ngomongin orang. Ngomongin orang juga nggak boleh. Bisa termasuk bagian dari dosa besar kalau yang diomongin itu pertama orang yang ahli Al-Quran, dia hafal Quran, dia ahli Al-Quran. Yang kedua ulama, dijelek-jelekin, dosa besar. Apalagi Nabi yang murtad, jelek-jelekin Nabi yang murtad. Itu ya Ustaz Mahfud Ka'ban. Ada lagi? Satu lagi? Ya Guru, tadi Guru bilang satu kampung yang tidak mengerjakan sholat atau puasa terselamatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Betul. Bagaimana dengan negara non-muslim? Nah, ya. Itu bukan hanya satu kampung, Bagus. satu negara mereka ada yang tidak mengerjakan sholat. Itu bagaimana anunya? Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Tidak ada di dunia ini yang tidak memeluk agama Islam. Nggak ada. Islam itu diturunkan ke muka bumi oleh Allah, maka Islam akan menyebar ke seluruh dunia. Bapak udah pernah jalan-jalan ke Jepang? Belum pernah ya? Belum. Sama, saya juga belum. Jepang itu ateis. Jepang itu tidak beragama, jadi tidak mengenal Tuhan. Jepang itu ateis, tapi di Jepang banyak masjid, banyak orang Islam. Di Korea, Masya Allah, Allah kirim TKI pada kerja ke sono, orang Islam, banyak masjid, banyak orang Islam. Rusia setiap hari bertambah umat Islamnya. Di London banyak orang Islamnya. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak ada orang Islamnya. Pasti ada orang Islamnya. Nah, itu Allah menyelamatkan untuk bagian yang lainnya. Bagaimana kalau memang benar-benar satu komunitas, satu kaum, satu kelompok kagak ada Islam sama sekali, kagak ada yang sholat sama sekali, tetap akan dibinasakan sama Allah. Tetap. Ada kalanya dibayar cash, ada kalanya dipending, ada kalanya nanti dibinasakan oleh Allah. Banyak cerita-cerita semacam itu. Kaum Nabi Lut aja itu tidak dengar sama Nabi, dibinasakan. Ya, kaum Sodom itu, kaum Ad dihujanin batu dan lain sebagainya karena tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, tapi kita harus punya keyakinan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak ada yang memeluk Islam. Semuanya pasti ada. Mau negara apa aja pasti ada orang Islamnya, pasti. Dan pasti ada yang sholat, pasti. Dah ya, cukup ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kalau tutur kata saya kurang enak, kurang sopan, kurang bijak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita baca Fatihah untuk kita semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan yang belum haji mudah-mudahan dapat anugerah menaikkan ibadah haji. Yang udah haji ya mudah-mudahan bisa dapat anugerah lagi, minimal umroh lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa